Terus nih Dek, aku baca nih di berita, katanya kamu sempat mencoba bunuh diri sebanyak 4 kali. Waduh. Percobaan bunuh diri pertama itu alasannya kenapa? Itu kan bunuh diri 4 kali itu kan memang udah lama, sekitar 2 tahun 2 tahun yang lalu lah. Itu kamu lagi naik-naiknya loh. Iya, itu kan posisi. Kenapa? Kamu kayak artis-artis Korea ya, lagi booming. Enggak, terus tiba-tiba karena ini. meninggal gara-gara banyak loh di Korea artis-artis pada bunuh diri. Karena Kamu kenapa? satu masalah percintaan. Oh. Yang waktu itu kan aku ditinggalin. Yang begini aja ditinggal. Belum, bukan masih belum begini. Oh belum. Masih belum seperti begini, masih banyak masih kurangnya belum. lah Masih pokoknya. banyak kurangnya. Terus Yang kedua itu dihujat netizen, dihujat body shaming. Body shaming. Oh, kamu dibilang waktu itu gemuk lah, gendut gitu-gitu ya? Gemuk banget, aku hampir 100 kilo waktu itu kan. Serius? Iya. Penonton! Ada yang suka sama buah semangka? Suka lu. Tapi kalau semangkanya diputer-puter, karena episode kali ini udah datang adik gue nih ya. Dari dia muncul itu semangka diputer-puter takut gelinding ya gue tuh. Sampai sekarang gimana sih kabar Clara Gopa 2 semangka? Ini dia lagi kesini mau curhat. Tadi dia telepon gue, Kak, aku mau curhat. Curhat tentang apa, Dek? Tentang semangka. Melon. Oh, Ada tuh singkatannya. apa? Emang ada yang lain? Aku tahu nggak usah ditutup. Ini kan lenong. Keluarin aja. Apa sih lu? Demen lu kalau melon-melon lu. Apa kabar Clara? Baik, Kak JJ. Mukanya muka penuh dengan curhatan yang harus diungkapkan. Mantap. Muncratkan. Kita tanya, udah muncrat belum? Clara ini selain sibuk sebagai seorang artis, dia juga seorang pengusaha. Dan satu lagi, dia sedang mencari tambatan hati. Aduh. Kok mencari sih? Aduh, Pak. Yang pirang siap, tunggu. Yang bilang. Ini mantan personil boy band, sini lu. Yang bilang. Ada apa ini? Ada lagunya kan itu? Hah? Ada lagunya kan? Apa tuh lagunya? Janda pirang. Janda pirang. Duda pirang dia berarti. Duda pirang. Clara Gopa, kalau dari kacamata seorang perempuan, penyanyi dangdut Clara Gopa, melihat brondong-brondong seperti ini, ada geter-geter gak? Kamu berapa sih? Umur berapa? Masih muda, masih 17. Gue kayak mau netain ya. Serius, kayak Umur berapa? Umur berapa? Masih muda. Ya berapa lu? Kesana sama gue Clara. Tahun berapa? Tahun berapa lu? 2001. 2001 berarti? 99. Berarti 2001 berarti berapa tahun? Gue males hitungnya, gue males gitu. hitungnya. Lu aja ngomong berapa sih umur lu? Allahu Akbar, 22. 22. Oh, mau sampai umur berapa? Mau sampai umur Kakak, berarti bukan ini dong, bukan brondong. Oh, bukan brondong. Hampir sama. Brondong belasan ya harusnya Iya ya. dong, brondong tuh belasan. Berarti seumuran lah ya. Iya. Nggak laku. Hus. Ih, lu muka lu pengen banget diminta sih. Umur berapa? Umur berapa? 17. 17 hari lagi maksudnya lu. Kalau Clara Gopa, tipe pria idaman seorang Clara Gopa 2 semangka itu kayak apa? Apakah tukang semangka? Yang suka belah semangka? Atau suka nyeruput serampel? Emang ada diseruput gak Ya bisa? ada diginin. Oh. Di, lu, gue ngeliat dia ketawa, hilang. Ada terowongan Mina. Tipe impian untuk jadi pasangan kamu? Aku gak suka cowok putih. Nggak suka cowok putih. Aku suka yang... Oh, Wisnu masuk, ya. Lu Enggak, itu masih terlalu putih. masih Aku terlalu suka putih. yang hitam manis Hitam gitu manis. lah. Oh, campers langsung. Oh. Terus?
Iya, suka yang hitam manis, terus yang badannya keker gitu lah. Keker berisi gitu ya. Kamera kita dong terus. Ya terus apa lagi ya? Ini fisik ya, ini fisik ya. Fisik. Terus yang kalau hitam pasti kan, kalau hitam itu pasti manis kan? Kalau hitam ya, pasti manis. gitu, nggak ngebosenin. Nggak Terus bosenin. apa lagi ya? Gede. Gede apanya? Gede apanya? Dia udah punya yang gede-gede. Kan aku udah gede. Dia udah gede. Tapi ukuran menurut kamu penting gak sih? Ukuran atau Sebenarnya durasi? gini, Nonton. Ukuran atau durasi? Iya. Kalau ukuran sama durasi sebenarnya nggak penting sih, tergantung servisnya gitu loh. Nggak, Mama mintanya di servis. karena aku tipe cewek yang bukan tipe cewek yang duluan gitu, bukan tipe cewek yang suka duluan. Aku harusnya kayak di Oh, kamu pasif gitu. dulu ya gitu. Jadi kamu maunya yang di-treat dulu ya. Yang diajak dulu. benar. Gitu. Jadi bukan kamu yang memulai, tapi kamu harus di-treat dulu Iya, ya. betul. Kalau untuk masalah sifat kayak romantis atau cuek atau apa? Aku suka tipe yang gini. Perhatian. Kalau pertama kali kenal harus cuek dulu sama aku gitu. Karena berarti kalau misalkan sama akunya cuek, berarti sama yang perempuan lain nggak bakalan cuek bakal juga. gatel. Ya betul. Pasti cuek juga. Terus setelah udah kenal beberapa lama baru dia romantis gitu. Oh gitu. Kalau misalkan romantis dari awal pasti ke cewek lain pasti begitu juga. Wah, berarti ada tingkat selingkuh. Hah? Ada tingkat Iya. bakal selingkuhnya pasti ada berarti benar, kalau romantis. Benar. Ketahuan banget nih, gue orangnya romantis banget ya. Bisa tiba-tiba ngasih bunga, bisa tiba-tiba transfer, tiba-tiba gue minta. Bahaya dong. Nih, terus kamu kan masih sibuk nyanyi kah? Atau baru ngeluarin single kah? Atau lagi sibuk apa? Aku nyanyi lagi enggak. Oke. Bikin single mungkin sudah sekitar 4 bulan yang lalu. Oke. Jadi sekarang lagi sibuk apa ya? Sibuk apa ya aku ya? Paling sibuk ngurusin seseorang lah. Cie. Terlalu dirahasiakan. Sibuk ngurusin seseorang. Siapakah orang tersebut? Ntar rame, ntar di portal berita pinusi.com pasti ada berita Clara Gova ternyata. Ngurusin seseorang. Ngurusin seseorang. Apa itu seseorang? Gak apa-apa seseorang daripada orang banyak yang diurusin. Iya, Ribet. seseorang, satu orang aja ya. Terus nih Dek, aku baca nih di berita, katanya kamu sempat mencoba bunuh diri sebanyak 4 kali. Percobaan bunuh diri pertama itu alasannya kenapa? Itu kan bunuh diri 4 kali itu kan memang udah lama, sekitar 2 tahun yang lalu lah. Itu kamu lagi naik-naiknya loh. Iya, itu kan posisi. Kenapa? Kamu kayak artis-artis Korea ya, lagi booming. Enggak, terus tiba-tiba karena ini. meninggal gara-gara banyak loh di Korea artis-artis pada bunuh diri. Karena Kamu kenapa? satu masalah percintaan. Oh. Yang waktu itu kan aku ditinggalin. Yang begini aja ditinggal. Belum, bukan masih belum begini. Oh belum. Masih belum seperti begini, masih banyak masih kurangnya belum. lah Masih banyak pokoknya. kurangnya. Terus Yang kedua itu dihujat netizen, dihujat body net- shaming. Body shaming. Oh, kamu dibilang waktu itu gemuk lah, gendut gitu-gitu ya. Gemuk banget, aku hampir 100 kilo waktu itu kan. Serius? Iya, 98 kilo. 98 Terus kilo. apa lagi ya? Semangkanya berat. Nah, semangkanya pun jadi kayak terlalu over kan. Jadinya itu juga biasanya cuma jual begitu. Sebenarnya nggak masalah. Itu sebenarnya hujatan kayak gitu kan udah biasa banget ya. Cuman yang bikin body shaming tiba-tiba aku langsung kena mental tuh ketika Instagram aku hilang. Oh, yang udah centang biru itu Ya, tiba-tiba terus hilang. aku harus keluarin duit, balikin duit endorse yang sampai ratusan juta. Jadi tuh yang sedangkan uang itu sudah kepake. Jadi kayak, aduh, kayak lemes gitu, mau apa ya, mau jual apa ya gitu. Jadi kayak, ya banyak lah waktu itu kejadian masalah yang menimpa aku gitu. Akhirnya mencoba untuk bunuh diri. Bunuh diri itu sebenarnya bukan karena masalah itu juga, cuman lebih ke body shamingnya sih. Kayak aku tuh kayak, ya ampun, masa iya sih aku cuma bisa aku bisa nyanyi, tapi kok orang-orang pada menilai gitu. Terus keluarin karya di saat itu banyak yang unlike di YouTube gitu loh. Jadi kebanyakan yang nggak suka daripada yang suka. dia bilang lah pokoknya intinya nggak bagus lagunya. Jadi itu bener-bener kayak bikin langsung kamu kayak, down ya, drop down ya. banget. Padahal aku udah keluarin duit sendiri, produksi sendiri kan lagu itu kan, nggak pakai manajemen dan label apapun. Iya. Jadi tuh, ya ampun. Dan kamu emang aku tahu, kamu nggak punya gadun.
Iya. Jadi dia semua keluar duit. Lah Jadi ada kayak- artis yang ngeluarin single nggak perlu pakai ngeluarin duit, ya gadunnya yang ini, om-omnya yang modalin, jadi bodo amat. Meledak kek, enggak kek, dia nggak mikirin. Kalau Clara kan ngeluarin duit semua sendiri, video klip Iya, sendiri, baju juga kayak- sendiri, makeup sendiri. Iya, ya ngeluarin itu duit. dari duit endorse itu kumpulin kan. Yaudah katanya manajer aku, udah ayo kita bikin lah. Maksudnya pas pandemi juga kan waktu itu kan. Terus dia bilang, harus siapa tahu lagunya meledak gini-gini. Ternyata malah nggak meledak, malah banyak yang unlike. Banyak gitu. yang unlike. Akhirnya ya udah di situ udah langsung kayak kan waktu itu kan di Malang di kampung kan. Jadi kayak udahlah aku kayaknya ini deh nggak mau jadi artis lagi. Udah mau jadi artis lagi, kayak ya. kamu udah mau berhenti total di entertain. Karena hujatannya tuh bukan hujatan biasa lagi tuh netizen tuh. Bener-bener sadis lah kata-katanya tuh banyak kali sampai ke orang tua aku juga kenal itu. Terus kamu nggak coba untuk melaporkan orang-orang yang ngebully kamu, body Sudah, shaming kamu? Itu kan sudah. ada undang-undangnya, ada pasalnya kan sekarang? Sudah aku laporin waktu itu kan dengan lawyer aku tuh waktu itu kan. Nah, tapi di situ kan Tidak banyak ada yang banget, suka. Oh, jadi banyak nggak banget. mungkin kamu laporin Jadi semuanya tuh nggak ya? mungkin aku laporin semuanya. Akhirnya adalah sekitar 3 orang lah yang aku bener-bener yang paling menyakitkan lah. Paling parah ya? Terus mereka akhirnya jalan damai? Iya, akhirnya minta maaf lah, gini-gini, biasa lah pakai gitu ya, Kak. Ya udah akhirnya orang tuanya yang maju lah dari anak-anak itu semuanya. Masih SMP, masih kecil banget mereka Ya itu. Jadi kata-katanya Allah, dia jarinya berarti ini sama ini tuh nggak sinkron. Dia ngetik aja main kirim, tapi otaknya nggak mikir apa Ya, yang dilakuin sama jari-jarinya dia bisa nyakitin Clara Gopas sampai si Clara ini mencoba untuk bunuh diri. Nah, Ya. perlakuan atau apa yang pernah kamu lakuin sehingga kamu pengen bunuh diri itu jalannya seperti apa? Ya Metodenya? sayat-sayat tangan. Terus kayak pengen minum apa? Ya pokoknya gitulah pokoknya Minum udah kayak Baygon. ya pakai begitulah sampai waktu itu memang posisinya gini, udah dihujat, udah disakitin sama orang kita sayang, ketiganya udah dibikin karya ternyata dibully juga, terus kita tunjuk ya pokoknya nggak ada yang bener lah gitu. Pokoknya udah kayak kok begini ya, sekarang udah begini, padahal waktu itu kan aku lagi Dua Semangka lagi bagus gitu kan. Terus lagi ditinggalin, job kemana-mana. ditinggalin partner juga, jadi udahlah. Memang Semangka itu memang bongkar pasang sih memang si Semangka itu ya. Jadi dia tuh kalau ada semangka busuk langsung dia tuh hilang gitu, nyari semangka baru. Dia berapa kali capek lah pokoknya. cariin personil yang ini dong Kak, kriterianya gue sempet nolongin juga nih deh, ini gimana masuk nggak, ini cocok nggak gitu-gitu. Ya. Juga. Terus itu kan percobaan dulu pertama. Nah, yang kedua dan seterusnya itu kamu mencoba untuk melakukannya lagi, metodenya sama sayat-sayat juga minum itu juga, atau sekarang ini kamu ada sempat kepikiran lagi nggak sih, gue bakal mau begitu lagi? Itu kan 4 kali di tahun yang sama kan, dan di proses dan waktu yang nggak lama Dekat. juga waktu dekat, karena memang aku belum sempat konsultasi ke psikiater atau psikolog kan, karena aku belum pernah sama sekali gitu datengin dokter-dokter psikiater gitu. Nah akhirnya aku coba untuk kayak ya udahlah tenangin diri gitu, tapi lama-lama juga ngebaca lagi tuh stres lagi, jadi kayak balik lagi, down lagi. Tapi aku mikir sih dulu tuh aku perasaan waktu Dua Semangka itu aku santai aja baca-baca begitu, nggak aku masukin hati gitu. Kenapa ya sekarang jadi kayak sensitif sekali gitu kan? Aku mikir kenapa, ada apa ya gitu. Oh mungkin karena banyak masalah yang datang kan, terus harus ngebalikin duit endorse, sementara itu Instagram aku hilang gitu kan. Dibalikin juga kamu harus butuh biaya juga, karena Instagram yang udah centang biru itu susah banget untuk dibalikin. Iya benar, akhirnya ya udahlah numpuk lah semua itu, mikir lagi lah ke belakang lagi, duh kok begini, stres lagi, udah gitu pokoknya lagi, dalam coba waktu lagi. yang dekat itu. Terus metodenya sama seperti kayak Sama, silat-silat sama. lagi. Sama. Jangan ya guys, pokoknya kamu tuh nggak boleh ngelakuin hal itu lagi. Iya, Hidup nggak itu boleh. indah, ya. betul. Biarin kita berjalan dengan waktu. Betul. Kamu akan menemukan kebahagiaan kamu sendiri nantinya. Iya benar. Benar kok. Terus saat kamu melakukan metode untuk mencoba bunuh diri, tanggapan atau respon dari keluarga tuh kayak gimana?
Mama sih paling apa ya? Oh, karena itu juga waktu itu sempat kenapa sampai bunuh diri juga karena habis ditinggal sama almarhum papaku. Oh. Jadi kayak udah bener-bener kayak yang orang yang biasanya aku buat sandaran nggak ada gitu. Jadi kayak Biasanya sama papa. stresnya itu ya. udah, aduh stres banget lah pokoknya kan. Sedihnya tuh sedih Bertubi-tubi maksimal. lagi itu cobaannya Iya, kan. benar. Uang endorse, Instagram Iya, hilang, benar. terus dibully, terus ini di unlike lah, Iya, apa segala aduh, macem. pokoknya Tambah papa meninggal. Aduh. kumpul jadi satu lah pokoknya waktu itu kan, di tahun itu kan. Jadi aku kayak langsung kayak, aduh ini kenapa ya begini, terus aku juga nggak bisa tanpa papaku kan waktu itu. Jadi kayak udah ngumpul aja udah stres gitu loh Kak. Gitu. Tapi kamu percaya nggak? Banyak yang bilang orang yang bunuh diri itu arwahnya nggak akan diterima. Iya benar. Jadi percuma kamu akan ngambang di alam baka yang ya memang di surga nanti nggak ada tempat, di neraka Iya, apalagi gitu. benar. Jadi udah kamu nggak diterima gitu. Jadi Iya. jangan ya, please. Iya. Setelah acara ini syuting, kamu harus open minded, Betul. buka pikiran kamu, jangan sampai kamu ngelakuin hal itu lagi. Benar. Udah obat serangga udah jadi, singkirin semua, silet-silet udah semua singkirin. Karena kamu pantas untuk bahagia. Kita semua tuh pantas buat bahagia ya. Betul. Bahagian orang juga, kebahagiaan orang itu beda-beda levelnya. Benar. Ada yang cuman foto di bundaran HI itu udah seneng. Karena apa? Dia dari daerah. Dia pengen banget ngeliat bundaran HI. Dia pengen foto di situ. Terus kita yang lewat, iya apaan sih lu? Fotonya di situ doang, udah seneng. Nggak boleh begitu. Itu kan betul, kebahagiaan betul, dia. betul. Ada juga yang cuman pengen nonton bioskop sama Iya. ibu bapaknya atau keluarganya, udah seneng. Iya. Biarin aja gitu loh. Jadi kebahagiaan orang tuh beda-beda. Beda-beda. Ya kan? Benar. Jadi kamu tuh layak untuk bahagia. Akan ada seseorang yang memberikan kebahagiaan untuk kamu. Betul. Asik. Oh gitu sekarang gayanya. Oh. Nih, ini gue bukan curhat atau apa ya. Memang rata-rata orang yang terlihat di kamera atau di area publik, dia ceria. Betul. Dia bisa menghibur orang. Dia bisa jadi badut buat orang. Tapi tanpa kita sadari bahwa orang tersebut biasanya memiliki kesedihan yang dalam. Benar. Memiliki masalah yang kompleks. Betul. Dan for info nih, aku pun pernah mau loncat dari lantai 9. Itu aku pernah mau bunuh diri juga, sama seperti kamu. Tapi aku metodenya adalah aku akan mau loncat dari apartemen aku. Itu sore hari, semua masalah bertubi-tubi datang. Aku ditinggal artis aku, COVID, aku lagi kena COVID 2 minggu, badan drop 20 kilo langsung hilang. Terus nggak ada pekerjaan, cicilan tetap datang. Aku berhenti dari pekerjaan. Aku ditipu, aku masuk ke kantor polisi untuk di BAP 2 kali. Itu semua numpuk. Itu memang bisikan setan itu memang lagi di situ kayak angin seger ya. Di saat aku di balkon apartemen itu aku ngeliat ke bawah tuh kayaknya enak gitu, kayak adem. Kayak dibisikin, udah terjun aja, lu nggak akan ngerasain apa yang lagi lu rasain sekarang. Lu akan ninggalin semua masalah, lu lepas dari masalah. Itu yang dibisikin. Udah berderinang air mata, udah begini, kaki udah naik, satu udah naik, udah begini nih. Ini balkon udah begini. Ini kayaknya gue kalau gue nyemplung, udah masalah gue udah kelar semua. Gue nggak akan ninggalin, gue nggak akan ngebawa masalah di dunia. Udah biarin aja, bodo amat gitu. Cuman di saat aku mau loncat, itu azan maghrib. Allahu Akbar, langsung kayak geter. Hah, ya Allah, ini gue ngapain gitu? Aku merinding tuh, inget kejadian waktu itu. Jadi kayak pas banget azan maghrib kayak ngecegah aku, jangan, mending lu sholat deh. Itu. Jadi dari situ aku udah langsung bilang, masalah yang bertubi-tubi yang datang di hidup aku, banyak yang orang yang ninggalin aku padahal aku udah berusaha untuk jadi yang terbaik buat dia. Betul. Gue jadi mau nangis. Sabar. Ntar kalau kakak nangis aku hostnya. Semangat dong. Semangat. Capek deh. Iya betul. Pastilah. Apa yang udah aku kasih buat dia tuh gak dilirik sama sekali. Iya. Makanya kan Semua masalah yang ada di hidup aku tuh, orang lihatnya aku senang, aku bisa ceria, bisa bikin ketawa, tapi gak ada yang tahu aku gimana sebenarnya. bener.
Aku udah tahu apa yang kakak rasain, karena aku udah tahu juga siapa yang nyakitin kakak, yang ngecewain kakak, kan? Aku gak pernah cerita sama siapa-siapa sebenarnya. Cuma di sini aku cerita, aku pernah ngelakuin mau coba bunuh diri, Bu Dokter. Karena semua masalah aku sampai di BAP ke polisi 2 kali di Polres Jakarta Selatan karena aku ditipu, Bu Dokter. Aku keluar dari kantor sini pernah sempet resign karena tawaran gaji yang 2 kali lipat. Aku ikut dia, aku keluar dari kantor sini, aku pikir aku akan dapat gaji besar, kata aku ditipu. Ditambah aku ditinggalin sama artis aku. Covid, aku kena Covid. Semua cicilan nggak ada yang mau tahu. Bang mana mau tahu lu lagi kenapa? Pokoknya harus tetap bayar. Iya, betul. Aku nggak mungkin ngobrol ke orang tua, ke keluarga. Mereka taunya aku harus ada duit. Aku nggak pernah mau ngeluh. Aku sampai di rekening pernah cuman 35.000 aja. Aku nggak pernah mau bilang sama mama. Yang penting mamaku selalu harus makan. Ya. Ya, jadi intinya semua orang punya masalah ya Kak J ya. Benar. Cuma aku nggak pernah buka di area publik, nggak pernah. Orang-orang taunya aku kayaknya bagus kerjaannya, megang artis bagus. Dia punya jabatan di kantor ini, dia bisa ngelawak, dia bisa nge-MC, bisa ini, bisa itu. Tapi dia nggak tahu, mereka nggak ada yang tahu. Jadi aku tuh susah, Bu Dokter. Ya udah, hari ini kita bicara ya. Hari ini kita kulik bahwa setiap orang itu punya masalah. Betul. Ini penyusuan di sini nih, semuanya punya masalah, termasuk Dokter Inga Satiwaryanto, founder Gerakan Perempuan Sadar Vagina. Semua orang punya masalah. Betul. Tapi tergantung bagaimana caranya kita memandang masalah tersebut. Betul. Hari ini kita kulik Kak J. Tukar ke tempat kita hari ini. Tepuk tangan, tepuk tangan. Untuk Kak J yang semangat. Maaf Kak J. Aduh, Bu Dokter, ini bintang tamunya dia kenapa jadi saya? Ini hostnya saya. Karena- Kak J karena- ini. Nangis juga tuh kan, Clara kan. Karena dia juga tahu, Bu Dokter. Iya, iya, Dia iya. juga Tahu banget dia lah. kenal aku udah lama. Dia ngikutin karir aku juga. Mana Tahu pernah aku banget. ngeluh-ngeluh, nggak pernah kan Iya. di sosial media juga aku nggak pernah kan. Benar. Taunya kita bahagia semua ya. Iya, betul. Padahal asal Kak Clara tahu semua manusia di dunia ini tidak ada yang lepas dari masalah. Masalah, betul. Kalau semua manusia yang ada di dunia ini istilahnya ya, semuanya tidak mempunyai mental yang sehat, Betul. pasti yang bunuh diri banyak. Banyak. Nah, hari ini kita mau kulik nih, bagaimana caranya biar bunuh diri udah nggak ada lagi di muka bumi ini. Betul. Betul, Bu Pasti Dokter. pengen tahu nih, Betul, Bu Dokter. gimana nih? Mau tuker apa enggak nih? Apa saya yang host apa? Iya dong, Bu Dokter harus tetap profesional. Tanpa Kak Jeje nggak rame nanti di sini. Gila. Ya, ini Bu Dokter nih kayak kalau kayak masalah kayak saya nih yang pernah saya hadapin. Clara juga punya masalah yang dihadapin, Bu Dokter, semua teman-teman yang ada di sini itu bisa mempengaruhi kesehatan mental nggak sih, Bu Dokter, jatuhnya? Apalagi kayak kita nih pernah mencoba untuk bunuh diri. Jadi gini, gini, semua yang terjadi dalam kehidupan manusia, bagaimana treatmentnya itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental seseorang. Jadi bukan masalah dapat mempengaruhi kesehatan mental, bukan. Oh gitu. Apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, Iya. bagaimana cara dia menghadapi masalah tersebut, itu dipengaruhi oleh kesehatan mental seseorang. Benar. Benar. Mau dia mencari solusi, mau dia cari hikmah, Betul. mau dia lari dengan bunuh diri, itu dipengaruhi oleh kesehatan, Kesehatan mentalnya. mental. Betul, betul. Jadi harus sehat mentalnya, gitu. Faktor yang bisa bikin Orang itu nggak sehat. nggak sehat apa aja tuh, Bu Dokter? Jadi kita harus tahu dulu apa yang membuat orang itu mentalnya nggak sehat. Jadi kalau kita tanya apa yang membuat orang itu mentalnya nggak sehat, jadi kalau pengen sehat ya faktor-faktor ini, variabel-variabel yang bikin nggak sehat itu harus Betul. kita hindari. Kita hindari. Yang pertama faktor lingkungan. Betul, betul banget. Lingkungan. Lingkungan, kalau kita punya orang-orang sekitar yang mentalnya nggak sehat, kita juga ikut ketularan. Betul, Oh, betul gitu. banget, betul banget. Iya, misalnya nih punya masalah, sharing sama lingkungan terdekat teman atau mungkin orang tua. Coba lihat, seorang anak yang mempunyai ibu yang mentalnya nggak sehat, anaknya mentalnya juga nggak sehat. Karena ibu ini akan memberikan problem solving untuk Betul, anaknya. betul, betul. Lingkungan pasti akan mempengaruhi sehatnya mental seseorang. Nanti kita akan petakan satu-satu. Yang pertama lingkungan, yang kedua keturunan.
Oh gitu. Faktor keturunan, faktor genetik itu ikut mempengaruhi loh Kak. Hmm. Jadi kalau kita lihat, nah ini penting untuk kita kalau mau cari pasangan hidup, bibit, bebet, bobot. Betul. Karena schizofren itu diturunkan. Apa tuh Supren? Gila, Hah? gila, ODGJ. ODGJ. Oh. Orang gila itu diturunkan. Oh gitu. Iya. Diturunkan. Gangguan mental itu Iya. bisa Iya, turun. diturunkan. Makanya penting. Kalau mau cari pasangan hidup, bibit, bebet, bobot tuh penting. Kalau perlu ikut sertakan orang tua untuk Benar. cari pasangan. Ya penting loh ya kita nyari pasangan. Kadang-kadang orang kan kadang kayak gitu. Waktu dibilang nggak open mind, cari pasangan hidup orang jauh. Tapi Iya. orang deket yang di depan mata kita, emas Iya. kita. Benar. Cuekin. Zaman dulu nih Kak Clara, zaman Nabi kita, sahabat kita, itu orang itu kalau nikah tuh sepupu-sepupuan. Oh, orang-orang dekat ya. Iya, kalau sebenarnya nikah. nggak boleh ya. Ya boleh kalau Oh boleh kalau sepupu-sepupuan. sepupu. Namanya sepupu bukan saudara kandung ya. Oh Maksudnya iya. Sepupu, misalnya sepupu tapi anak laki mana perempuan, Oh bukan laki mana iya, laki. paham. Karena apa? Kita tahu banget ini keturunannya jelas. Oh gitu. Jadi maksud keturunan Sepupu penting ya. jauh lah, sepupu Mm. jauh. Terus yang ketiga, obat-obatan. 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 Nah, kalau misalnya orangnya suka minum psikotropika, Oh iya. suka nyabu, suka nginek, kan dia mentalnya nggak sehat. Begitu ada kasus, langsung lari dari masalah. Iya benar. Lari dari masalah. Jadi Benar. tiga ini yang menyebabkan kesehatan mental seseorang. Jadi kalau kepengen kita ini mentalnya sehat, pastikan lingkungan kita baik. Sehat. Kita ini kan sudah punya sense dari Allah. Tuhan tuh udah ngasih sense loh Kak. Betul. Tahu mana yang baik, mana yang benar. Di awal kita udah tahu ini nggak benar nih nasihatnya. Aturan saat itu juga dihindari. Hindarin benar. Saat itu juga jangan nunggu. Saya kalau misalnya Pentok dulu baru atau hindar. saya misalnya kalau menjauh dari dia, wah dia kan circle-nya circle orang-orang top. Heeh. Saya Ya, kalau jaminan ya. misalnya ini kan circle orang-orang top Misalkan. nih. Heeh. Tapi sebetulnya orang-orang ini membuat mental nggak sehat. Heeh. Kita yang mau keluar dari circle ini, Kak Clara, khawatir nggak top. Merasa, heeh. Nah, khawatir nanti kita nggak merasa value kita nggak naik. Itu saat itu juga meskipun ini orang-orang ini yang orang hit, artis keren misalnya, harus langsung dihindari. Betul. Karena nanti sedikit banyak itu akan mempengaruhi kita. Betul. Yang kedua kalau kita masalah keturunan, kalau masalah genetik itu kan nggak bisa dihindari ya. Siapa juga sih yang nggak pengen punya orang tua Benar. begitu. Maka dari itu kalau misalnya kita punya keturunan, punya orang tua yang seperti itu dan lain-lain ya mau nggak mau suka nggak suka saat kita mencari pasangan hidup, kita juga lihat tracking pasangan hidup kita ini jangan sampai punya keturunan gitu juga. Nah kan kemungkinan makin besar. Iya betul. Mungkin makin besar dan kita minta sama Tuhan. Semoga saya diberi kesehatan, mental saya ini semoga sehat dan memang untuk orang-orang yang mempunyai keturunan mentalnya nggak sehat, ya mau nggak mau, suka nggak suka, memang harus konsul ke psikolog. Benar. Biar bisa ngatur cara berpikir. Terus yang ketiga, kalau misalnya karena obat-obatan, jauhi obat-obatan. Terus gimana dok caranya mau berhenti obat-obatan? Ke psikiater, dokter jiwa. Iya. Karena narkoba jenis apapun bisa dihindari dan bisa disembuhkan ya Bu Dokter Jadi ya. ya, tiga ini. Nah, Clara nih ada mau nanya nggak? Kalau dari Clara sih mungkin karena sekarang sudah mulai kayak lebih nggak terlalu yang kemarin kan over banget pikiran aku jadi kayak kalut. Lebih tenang lah sekarang lah ya. Sekarang jadi jauh lebih tenang gitu. Jadi kayak udah nggak ada masalah lah gitu. Satu yang mau saya bagikan ke Kak Clara, ke Kak J, ke Pinusian, bahwa setiap orang itu pasti punya masalah. Betul. Tapi setiap orang memandang masalah itu berbeda. Iya. Kalau kami dokter, dan kami dari perempuan sadar vagina, mengajak para pemilik vagina, dimanapun berada, saat melihat suatu masalah, ini pelan-pelan, karena ini semuanya insya Allah bisa kita terapkan dalam hidup, bunuh diri udah nggak lagi. Yang pertama, kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi Kak Clara dalam hidup kita, entah buruk maupun baik, itu atas izin Tuhan. Betul. Semua tersisa. Mau kecelakaan, mau kita misalnya ketipu, mau naudzubillah yang jadi penipu kita juga,
mau misalnya Dapat rezeki pun diperkosa, itu atas izin Tuhan. Betul. Sekali lagi, itu Betul. atas izin Tuhan. Benar. Yang pertama, ya sudah, atas izin Tuhan ini. Yang pertama ya, Benar. begitu ada masalah. Yang kedua, ayo saya mengajak kepada para pinusian, kepada para follower perempuan sadar vagina, begitu ada masalah, langsung setting di otak dapat merubah masalah menjadi martabat. Caranya, saya bisa ngomong begini karena ini semua banyak sekali yang sharing di perempuan sadar vagina. Contoh ini, ada yang sharing, dok, suami saya ini dok selingkuh. Nah, kalau misalnya ini nggak punya mental yang sehat, saat tahu suaminya selingkuh, langsung minta cerai. Saat tahu suaminya selingkuh, langsung cari mata-mata, Oh, ngintai. pelakornya langsung digerebek. Oh, pelapornya Nah, diapa-apain Nah, gitu. jadi segala saya macam. memberikan saran, oh ya, oke, suamimu berselingkuh. Yang ada di otak bahwa itu atas izin Tuhan. Yang kedua, ubahlah ini masalah menjadi martabat. Kita harus lihat dulu nih, kira-kira kalau misalnya ini kita nggak bisa nyalahkan orang, Iya. karena kita nggak bisa mengendalikan orang. Seperti tadi Kak Clara ini ditipu endorse, bangkrut, Iya. sehingga uang-uang endorse ini kita nggak bisa nyalahkan orang karena itu kan di luar kendali kita. Di mana salah kita? Nah itu harus kita petakan ini, di mana salah kita? Oh iya ya, kenapa nih suami selingkuh? Ya kita, oh iya ini salahnya. Kenapa ini sampai bangkrut? Oh ya, karena saya begitu ada pemasukan langsung saya habiskan, nggak 50% saya sisihkan. Iya. Nah, jadi kita harus, Tuhan itu mau ngasih sesuatu, kita belajar itu nggak harus sekolah, tapi dari pengalaman hidup. Benar. Jadi oh ya, ini Tuhan mengangkat derajat. Oh ya, oke. Saya salahnya apa? Ya, ini kita perbaiki. Merubah masalah menjadi martabat. Besoknya, insya Allah begitu ada pemasukan, dikumpulkan. Besoknya yang suaminya ini selingkuh karena dia tahu salahnya apa, diperbaiki. Berikutnya, minta sama Tuhan. Berikutnya, insya Allah rumah tangganya lebih baik. Jadi kita harus berpikir bahwa masalah ini kita rubah menjadi martabat. Oh ya, saya kekurangannya apa? Kita juga yang ketiga, kita harus berpikir juga, Kak. Kalau kita hidup di dunia, kita masih ada kesempatan untuk apa? Untuk istilahnya bisa membuat perbaikan. Tapi kalau sudah ada di alam kubur, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, benar. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau di alam kubur. Apalagi kita tahu masalah bunuh diri itu dosa yang nggak terampuni. Oh, iya. Ya Allah. Begitu nggak? Jadi intinya Kak JJ dan Kak Clara, yuk mulai sekarang saat menjadi ada masalah 3 ini. Tuhan memang sudah mengizinkan itu terjadi, merubah masalah menjadi martabat. Yang ketiga, ya, di dunia kita masih bisa cari. Tapi kalau ada solusi dan memperbaiki. Kalau udah di alam kubur mau ngapain? Lo nggak bisa. Iya. Maya tiba-tiba udah begini ya kan. Bentar itu gue belum lunasin itu tuh. Bangun lagi datang. Bentar kemarin gue habis foto pinjol gitu kan pakai KTP. Ya Allah. Benar, Nah, benar. kalau psikiater dan psikolog itu nih kan beda kan Bu Dokter ya? Kira-kira mana tempat yang harus dikunjungi dulu nih? Ke psikiater dulu atau ke psikolog dulu atau kita lagi ngerasa aduh gue kayak butuh nih. Harus mana dulu sih gitu Bu Dokter? Kita harus tahu dulu nih apa beda psikolog dan psikiater. Oh iya, bedanya dulu. Bedanya dulu nih. Kalau psikolog ini dia sekolah sarjana psikolog, dia mempelajari tentang tingkah laku, tentang kepribadian, dan dia terapinya hanya konseling. Ngasih tahu bagaimana cara berpikir. Oke. Sekali lagi ya. Jadi Dikasih kalau solusi juga dong Bu Dokter? iya, jadi kalau orang ini hanya merasa cemas aja atau merasa kok saya kayaknya orang ini terlalu overthinking ya, nah itu ke psikolog. Oh. Tapi kalau udah cemas berlebihan, nggak ada alasannya. Cemas berlebihan nggak ada alasan. Ya dia Ketakutan sendiri. ketakutan karepnya apalah sendiri, segala macam. cemas berlebihan, schizofren, terus adiksi obat-obatan, ADHD, hiperaktif, gangguan seksual, disfungsi seksual, dan disforia
transgender itu dia merasa terjebak di badan yang salah, Oke. itu harus ke psikiater. Oh gitu. Karena nanti selain dokter jiwa, kalau misalnya dokter umum sekolah lagi spesialis jiwa. Karena nanti yang tadi yang saya bilang itu selain diberi konseling juga harus diberi obat. Oh, ada obatnya juga. Antidepresan, antipsikotik, Obat tidur penenang, mungkin, Om. obat tidur. Kalau psikolog nggak kasih obat. Oh, nggak kasih obat, cuman kayak ngajak ngobrol Iya, aja ya, Bu Dokter. ngasih Oh, itu cara bedanya. berpikir. Yang tadi saya bilang merubah masalah tuh menjadi martabat. Ayo kita ambil positifnya. Nah, coba Clara lagi sekarang. Nah, ketika seseorang mengalami depresi itu, Dok, apa yang harus dilakukan sih oleh keluarga untuk membantu pemulihan kayak gitu? Peran keluarga. Peran keluarga. Dokter atau psikolog saat ada pasien depresi, kalau depresinya tinggi ke psikiater, tapi kalau masih ringan itu ke psikolog. Heeh. Pasti keluarganya akan dipanggil. Oke. Pasti keluarganya akan diajak untuk ikut serta. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa kesehatan mental itu sangat ditentukan oleh lingkungan. Oke. Nanti psikolog atau psikiater itu melihat ini mentalnya nggak sehat. Ini karena apa? Ternyata keluarganya. Nah, kalau keluarganya ternyata ikut mempengaruhi dia mentalnya nggak sehat, ya sebaiknya si pasien ini jangan kembali ke keluarganya ya, karena Iya, benar. lingkungan. Lingkungan. Lah terus gimana Menentukan. ya? Mungkin MRS atau ya jangan, karena itu nanti akan kembali Jauh. lagi, Iya, akan kembali lagi. mempengaruhi. Mending jauhin penyebab-penyebabnya ya, Bu Iya, Dokter. dan satu lagi loh Kak Clara, Kak J yang harus diketahui. Sebetulnya kita pun ya Pinusian, kita ini walaupun kita nggak punya bakat, orang tua kita sehat mentalnya dan lain-lain, setiap orang itu punya bakat untuk daya tahan stresnya rendah. Ini ada 10 namanya RTTGJ, resiko terkena gangguan jiwa. Oh, Ini. resiko terkena Saya gangguan saya jiwa. ambil 5 aja. Yang pertama, anak pertama. Anak pertama. Anak pertama itu mempunyai resiko terkena gangguan jiwa. Ada yang anak pertama? Saya. Anak pertama. Oh, beban ya berarti Bu Dokter ya. Beban. Makanya Anak penting pertama. banget. Makanya sekali lagi penting untuk saat mau milih pasangan hidup, pilih yang pastikan nggak ada bakat psikopat kek, nggak ada bakat gangguan jiwa. Karena jangan sampai nanti punya anak pertamanya itu RTTGJ, tapi istrinya punya bakat psikopat atau suaminya punya bakat bagaimana? Aduh. Nah, yang pertama, anak pertama. Yang kedua, anak perempuan satu-satunya. Oh. Tuh, anak perempuan satu-satunya. Iya. Iya, Oh, punya pasti ada resiko. beban ya? Pasti. Itu dia bener loh, Oh, Bu Dokter iya. loh. Ngerasa loh. Orang tuanya, saudaranya, itu waduh, overprotective sama dia. Overprotektif juga bisa. Yang ketiga, anak laki-laki satu-satunya. Anak laki-laki satu-satunya. Ada? Nggak ada? Yang keempat, anak yang paling cakep. Anak paling cakep. Iya. Bisa aja. Yang kelima, anak yang paling jelek. Oh, anak paling jelek lo tuh. Lo. Lo nunjuk orang kalau jelek. Ada 5 lagi. Berkaca. Apalagi 5 lagi? Lihat di Apa? Instagram. Oh, perempuan. 5 lagi ada di perempuan sadar vagina. Ya. Bener loh, Bu Dokter luar biasa ya pengetahuannya ya. Jadi emang yang seperti Bu Dokter tadi uraikan itu bener loh, Bu Ya, Dokter. iya. Termasuk anak paling sukses, anak paling nggak Anak sukses. paling sukses, anak paling- Itu termasuk RTTGJ. Punya pressure juga ya Bu Dokter Anak di paling keluarga. sukses. Heeh. Iya, kemarin terpressure. Ada banget anak paling sukses ngerasa wah, nih masa gua terus nih yang biayain keluarga kayak gitu-gitu. Ada Bu Dokter. Jadi sebetulnya Kak Clara kalau mau dibilang, setiap orang itu memang resiko terkena gangguan jiwa, Iya. termasuk saya anak pertama satu-satunya. Heeh. Ya kan, jadi tergantung bagaimana Anak caranya. tunggal berarti Bu Dokter. Enggak, saya 3 saudara. Oh, 3. Saya anak pertama. Ya kan, Kalau anak tunggal juga anak bisa. tunggal ada TGJ. Oh iya, karena dia bingung mau Iya. cerita sama kakak Anak tunggal adiknya ada nggak ada TGJ, gitu dia. heeh. Bener-bener overprotective juga. Jadi setiap orang itu Kak punya masalah Kak Clara. Betul. Jadi tinggal tergantung cara pandang kita Oke. terhadap masalah tersebut. Nah, dari sekian banyaknya macam-macam penyakit mental nih, Bu Dokter. Tipe penyakit mental apa yang paling berbahaya untuk jiwa orang yang mengalaminya? Yang paling berbahaya, Yang paling berbahaya ya. berbahagia lagi. Yang paling berbahaya penyakit mental apa, Bu Dokter? Semua penyakit mental itu berbahaya Iya. untuk dirinya dan untuk lingkungan sekitarnya. Yang paling berbahaya adalah orang yang mempunyai gangguan mental, apa sih yang apa bahasa kerennya itu?
yang punya kepribadian ganda. Ganda. Oh, bipolar. Nah, bipolar. Bipolar Oh, itu paling bahaya, Paling Dokter. bahaya. Karena apa? Oke, dia diterapi saat dia misalnya dia sedang mania, Heeh. dia diterapi. Oke. Pertengahan terapi tiba-tiba jadi normal. Sembuh ternyata Nah, bisa-bisa. Dia Beda. normal. Lah kan terus gimana? Atau oke, akhirnya dia nggak diterapi, kumat maniaknya. Lah, ini Pas lagi nggak berobat, kumat. Ribet ini kan. Oh iya bener. Ribet, dokternya ribet apalagi. Ciri-ciri bipolar apa sih Bu Dokter? Sharing dong ke kita. Ada nggak ciri-ciri bipolar kira-kira? Yang paling ciri-ciri awal ya untuk Venusian. Kalau ngelihat misalnya punya pacar, kadang-kadang marah, kadang-kadang nangis, sebentar ketawa, sebentar. Nah, itu hati-hati. Oh, itu saya berarti dong Bu Dokter. Tanpa ada masalah. Tanpa ada masalah. Gak ada masalah tiba-tiba Ada- nangis gitu. iya. Waduh bahaya banget itu. Oh gitu. Iya. Nggak ada apa-apa tiba-tiba nangis gitu terus tiba-tiba ketawa sendiri. Oh emang Oh, iya. ODGJ itu ya bener ya. Iya, Bukan bipolar tapi, lagi. Enggak, apa namanya? Atau oke dia nangis tiba-tiba ketawa, tiba-tiba normal. Kalau kayak gini Bu Dokter sifatnya kayak misalkan nih Bu Dokter. Dia kayak gini nih kayak aku nge-host. Extrovert banget. Bla bisa bikin orang ketawa. Pas end cut gitu. Terus aku tiba mojok sendiri yang gitu, tiba-tiba sendirian gitu. Itu termasuk bipolar nggak Bu Dokter? Selama Kak J, Introvert gitu. selama Kak J insight bisa menyadari bahwa oh ya saya hari ini saya harus gembira, nanti setelah cut itu bukan bipolar. Oh itu bukan bipolar Enggak, ya? itu acting biasa itu tuntutan itu enggak. Selama dia sadar saat dia action itu Kak Clara ya dia sadar bahwa oh ya saya ini harus begitu selesai action. Nah, itu enggak bipolar itu. Oh bukan ya? Itu ya biasa aja. Attitude itu, mungkin ya? Atau mungkin enggak, ya itu memang dia memang Talent, talenta. orangnya memang tipe-tipe orang yang tidak mudah bergaul, tapi saat dia action itu Profesional. kan tuntutan profesi, tuntutan perut, nah itu beda Iya, lagi. sebenarnya saya juga kan introvert Bu Dokter. Lah itu Lu sama halu-halu, aja. halu. Lah itu sama aja Kak J, Kak Iya. Clara dengan dengan perempuan-perempuan yang mungkin mencari nafkah dengan cara membergeding vaginanya. Itu kan belum tentu dia dengan senang hati melakukan hubungan seksual. Nah, itu nanti mau aku tanya. Jadi sama lebih kayak jelas tadi lagi. itu. Kalau untuk masalah bipolar nih, Bu Dokter, ada nggak sih pencegahan yang bisa kita lakukan agar tidak mengalami bipolar? Itu apakah penyakit yang memang udah celing ada atau memang bisa dicegah si Kalau bipolar untuk ini? dicegah nggak bisa ya bipolar Nggak ya? bisa ya? Nggak bisa. Jadi memang ciling ada. Genetik. Oh gitu. Genetik juga bukan. nggak mungkin. Genetik juga bisa nggak sih? Genetik. Genetik juga. Genetik, bipolar genetik. Oh. Bipolar genetik teman-teman. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, pada pasien-pasien bipolar itu harus didampingi oleh dokter spesialis penyakit jiwa clear. Oh gitu. Bukan psikolog tapi penyakit jiwa. Harus. Nah terus ini untuk masalah ke hubungan seksual nih Bu Dokter. Misalkan seperti kayak Clara, kayak saya gitu Bu Dokter. Kalau lagi punya masalah tingkat stres yang tinggi, bener-bener sampai down drop banget sampai kita tuh ngerasa nggak berarti lah di hidup ini. Terus yang punya pasangan, misalkan Clara punya pasangan, untuk melakukan hubungan seksual itu akan terganggu apa gimana? Apa tidak? Apa akan justru hubungan seksual yang bisa menyembuhkan? Siapa tahu? Setiap orang berbeda. Iya. Setiap orang berbeda. Ada orang ya Kak Clara ya, yang cara dia saat dia stres dia harus ML. Kalau aku Raja. Kata dia nih, kalau lagi stres harus ML ya. Mobile Legend. Tapi itu Kalau Clara jumlahnya nggak bisa? sedikit. nggak bisa. Nggak, Clara. Justru nggak mood ya? Justru nggak mood. Justru nggak nafsu ya? Nggak nafsu. Tapi itu jumlahnya sedikit. Oh, gitu. Mayoritas orang baik laki maupun perempuan saat stres itu nafsu untuk melakukan hubungan seksual menurun. Oh gitu. Karena untuk melakukan hubungan seksual itu banyak variabel yang harus disiapkan. Tapi itu hanya sebagian itu sebagian besar yang malah harus berhubungan seksual. Contohnya aja. Orang yang stres, orang yang banyak masalah. Terutama pada orang-orang yang psikopat, harus melakukan hubungan seksual. Oh saya dong berarti. Bahaya. Tapi kalau saya gini Bu Dokter, aduh lagi stres nih, aduh bosen nih, ganti pasangan ah. Gak boleh Bu Dokter ya, gak boleh ya? Boleh nggak? Nggak boleh. Ah, gak boleh, gak boleh ya. Nggak boleh dong. Gak boleh, harus setia.
Apaan adit-adit? Adit-adit lu. Iya dok, apa sih tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental itu seperti apa? Bismillah, ini kita singkirkan genetik ya. Heeh. Ini kita singkirkan dulu genetik ya. Yang pasti yang pertama, kita kembali ke Tuhan. Yang pasti kembali ke Tuhan. Lama-lama Bu Dokter jadi ustazah nih. Emang iya. Iya, bentar lagi menjadi ustazah nih. Emang iya. Yang pertama kita kembali ke Tuhan. Ha-ha. Yang pertama bahwa ya, sadar bahwa semua yang dikerjakan atas izin Allah. Betul. Yang pertama. Yang kedua, kita pastikan bahwa lingkungan kita ini nggak ada yang sakit. Oh gitu. Kalau meskipun teman kita itu ya Kak Clara, misalnya teman kita tuh yang biasa banyak ngasih job sama kita, atau teman kita tuh misalnya artis hit terkenal kayak Kak Jiji. Tapi kalau kita tahu dia membuat mental kita nggak nyaman, kalau ada saya butuh job dari dia, tapi kalau ada dia nih saya kayak nggak pede, saya kayak insecure, saya kayak bagaimana, jauhi. Karena kesehatan Iya. mental lebih penting daripada uang itu oh, ya, iya, Bu karena Dokter ya. ya itu dia. Nanti lingkungan yang dapat membuat mental kita nggak sehat, tapi kita bergantung kepada dia, nanti dia ini loh yang nantinya akan memanfaatkan kelemahan kita. Dia memanfaatkan, oh ya dia butuh sama saya. Akhirnya nanti dia yang akan membuat kita jatuh. Contohnya, karena kita takut untuk meninggalkan dia, kita ngikut terus sama kelompok itu. Nah, udah ini ada job, padahal kita udah sadar bahwa job itu sebenarnya ini benar apa enggak ya job ini, tapi karena kita takut disingkirkan oleh kelompok mereka, akhirnya kita ambil job ini. Ternyata setelah kita kerjakan job itu, tempatnya jauh, fee-nya, rate-nya buat kita kecil. Nah kan akhirnya kita jadi kayak, Kasihan kok juga. kita kayak gini ya. Jadi Ngemis-ngemis bener. jadinya. Ngemis-ngemis. Allah, lingkungan. Oke. Nah, ini Bu Dokter, faktor salah satunya adalah untuk si Clara kemarin mencoba untuk bunuh diri dan segala macam, itu adalah adanya pengancaman. Jadi dia sempat diancam oleh beberapa oknum, Bu Dokter. Kira-kira salah satu ancaman itu juga sebuah penyebab makanya dia mau coba bunuh diri atau gimana? Emang si Clara ini parah diancamnya? Enggak, jadi sesuatu yang membuat kakak Clara ini cemas itu sesuatu yang nyata ya Kak ya. Iya, benar. Nyata bahwa memang ada pengancaman, ya mungkin pengancamannya itu mungkin bongkar aib, mungkin menghilangkan nyawa. Jadi intinya ada ya Kak ya. Ada. Nah, kalau dari dokter jiwa, kalau ada pasien, ada orang bukan pasien, ada orang saat dia ada masalah, terus dia mencoba untuk bunuh diri, Iya. itu sudah harus dirujuk ke dokter jiwa. Oh gitu. Meskipun ancamannya ini ada real, Meskipun ada penyebabnya. meskipun ada penyebabnya jelas, tapi kalau mencari solusinya dengan menghabisi nyawanya sendiri, itu sudah masuk ke ranahnya dokter jiwa. Karena kalau kita mau mikir dari apa namanya ranah logika nih, saya diancam mau dibongkar aib misalnya, saya diancam mau apa namanya istilahnya mau dihabisi saya, ya kalau kita berpikir rasional kan kita ke kantor polisi. Iya, benar. Misalnya kita punya aib, misal ini bukan Kak Clara ini, Iya. orang lain. Misalnya Ada dia photoshoot. orang lain ada photoshoot. Ya kan kalau orang realistis kan bisa menilai lebih baik gua ketahuan photoshoot gue daripada gua bunuh, itu kan di dunia malunya, daripada bunuh diri. Terus nanti di akhirat tuh kayak mana gue? Nah, jadi kan kalau kita ini orangnya inset, sehat mental kita kan memilih ini mending photoshoot saya ketahuan apa saya bunuh diri. Iya. Nah, kan mending photoshoot. Nah, jadi kalau sampai orang ini memilih bunuh diri, makanya harus dapat dari dokter jiwa. Betul. Nanti diterapi sama dokter jiwa, dikasih obat anti cemas dan lain-lain. Nanti diberi masukan bahwa ini loh kenyataannya seperti ini. Memang kenyataan nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kamu harus realistis, kamu harus sadar bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu berkat apa yang kita lakukan di masa lalu. Oh gitu. Kalaupun kita tersandra akan kesalahan kita di masa lalu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo kita hadapi secara gentle, secara dewasa. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Jadi lebih baik ya. Iya, benar. Nah kalau untuk Clara nih, ancaman seperti apa yang pernah Clara dapat sih dari orang-orang oknum-oknum tersebut itu? Coba cerita deh di sini. Ancamannya itu sebenarnya
udah lama, udah sekitar 1 tahun. Cuman kan Clara orangnya kan mikirnya begini sih, kalau misalkan ada yang ngancem, ada yang WA nomor kita nggak dikenal tuh pasti orang iseng kan, orang iseng, orang iseng gitu, blokir, udah sering seperti itu, udah sering banget. Nah yang bikin Clara kemarin sampai lapor ke polisi itu karena orang-orang ini sudah masuk, udah tahu apartemen Clara dan tahu unit Clara di mana. Sampai tahu unit kamu. Jadi ART aku sampai pulang, sampai mau berhenti kerja kemarin tuh, berhenti kerja dia kan, pulang ke Jawa Tengah. Nah, itu kenapa penyebabnya apa, sampai dipegang tangannya sambil keras gitu kan, posisi Clara di Bali waktu itu kan, jadi ditelepon begitu kayak, aduh non saya mau pulang aja lah, jadi kayak gitu, kok sampai ke apartemen kok, jadi itu langsung drop banget itu udah. ART kamu sampai kena juga? Sampai kena juga, ART aku yang disamperin. Jadi bukan hanya mengancam untuk keselamatannya Clara, juga orang yang ada di sekitar Clara juga jadi terancam, Bu Dokter. Ya, intinya kalau kita dari perempuan tidak vagina Kak Clara, ya emang itu nggak nyaman. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka Kak Clara, ya betul, 1 udah kantor polisi, 2 ya nggak tinggal sendiri lagi. Iya. Ya sama orang tuanya atau sama orang yang bisa Atau ngelindungi, sama suami, atau sama suami. kakak Ya atau benar. adik gitu. Sekarang ini kan udah ada nih yang deket sama Kak Clara. Nah, udah bener dah. Jadi ART gimana sekarang? Baru lagi ART? Nggak, jadi sekarang lagi kan semenjak ada kejadian seperti itu, jadi udah ada pengawalan lah untuk pelindungan diri kan. Jadi memang sampai orang ini ketangkep, barulah bisa bebas kemana-mana gitu. Oke, jadi memang kamu selama sekarang nih masih dalam pengawasan security iya, atau bodyguard pengawasan gitu ya? bodyguard gitu. Karena kan takut lah namanya orang ya, kena ancamannya begitu kan, pas ketika kita lagi lengah, kita lagi di jalan sendiri, tiba-tiba namanya orang air keras dimuncratin kan, aduh, jadi namanya orang dendam kan, apa gimana gitu, maunya gimana kan kadang. Pantesan Bu Dokter, yang gede badannya bodyguard Clara Gopat. Enggak gini Kak Clara, kan oke, hari ini Kak Clara merasa nggak nyaman. Kak Clara kan ingin ke depan hidupnya tenang. Betul. Nah, yuk sekarang Kak Clara dipetakan, introspeksi. Iya. Hidup ini nggak celing, Kak J. Apapun Ada yang sebab kita akibat. rasakan hari ini, ya pasti ada sebab. Mungkin dulu Kak Clara salah cari temen. Bener, bukan Bu mungkin. Dokter, saya tahu. Dulu dia muncul pertama kali dengan goyang putar dada ya. Dengan goyang putar dada itu mengundang maksiat untuk orang-orang berpikir ke arah pornografi, Bu Dokter. Jadi fansnya dia mungkin banyak yang bermain pikirannya. Dulu dia tuh kalau keluar tuh selalu videonya yang begini nih. Muter kanan, muter kiri ya. Muter kanan, muter kiri. Jadi orang yang nonton Nah, mungkin kebanyakan gitu tuh cowok-cowok. Kak. Mungkin Jadi, dari situ salah intinya satu gitu lah Kak. fansnya. Jadi apapun yang kita rasakan saat ini itu pasti merupakan imbas dari apa yang kita kerjakan di masa Iya lalu. deh, itu Benar, bisa jadi. Jadi intinya Bisa kita yang ke depan kita kalau pengen tenang, ya masa lalu yang punya masa lalu bukan cuma Kak Clara aja ya, Dokter Inge, Kakak JJ, Pinusian, semuanya punya masa lalu. Betul. Tapi jadikan belajar ya masa lalu. Betul banget. Jadi kamu kan sekarang udah memperbaiki diri, dia udah gak pernah goyang-goyang seronok seperti itu lagi, menjadi sosok pribadi yang lebih baik, Bu Dokter. Itu keren. Nah, berarti kan ada hikmah kan dari Ada masalah hikmah. tersebut. Ya berarti harus sabar dan semoga kamu nanti ke depannya tidak lagi ada ancaman-ancaman tersebut Amin. deh. Amin. Udah aman deh pokoknya. Ya. Oke, sekarang saya mau ke Oh iya. Siap. Terima kasih banyak Bu Dokter. Kalau mau konsul, Siap. DM ya. Siap. Terima kasih banyak Bu Dokter. Kak J, kalau mau konsul, ternyata menyimpan masalah. Ya Allah, Bu Dokter. Baru tahu ya, Bu Dokter, ya? Baru tahu kan, Bu Dokter. Saya kan nggak Ya pernah udah, Kak J. open. Saya nggak pernah open itu. Saya open BO sayanya. Coy, Bahaya nih, open Kak J. BO. Siapa tuh open BO? bahaya banget. Aduh, artis mana ya open BO? Jangan gibah. Aduh, pokoknya episode kali ini dalam banget ya, Dek. Iya, betul. Makasih banyak udah mampir di Kedai Pinter, udah berbagi Kakakku. semua masalah kamu. Semoga kita semua yang ada di sini dijauhkan dari masalah. Amin. Semoga kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Betul. Rezeki juga tetap lancar. Amin. Karena salah satu masalah datang adalah karena rezeki seret. Betul. Ya nggak sih? Betul. Lu puyeng, duit lu habis, lu jadi pinjol, lu jadi masalah. tuh. Masalah, benar. Dikejar-kejar sama pinjol. Orang sekitar yang ada di kontak lu diteleponin. Tolong itu si Wisnu itu, suruh bayar itu. Akhirnya beban banget
banyak yang ngetekin nomor gue ternyata. Itu Bapak kenal dengan ini, tolong suruh bayar itu ya Pak. Lah gue kenal kagak, gue bilang. Benar. Aduh, ya Stress lah pokoknya pasti hidup itu singkat. Betul. Jangan dibikin susah, Betul. jalanin aja dengan ikhlas. Dan juga insya Allah mudah-mudahan kalau kita dekat sama Tuhan, Pasti. bergaul dengan orang-orang baik gitu, menghilangkan toksik di kehidupan Ya, kita. itu yang utama. Itu utama ya. Benar. Toksik itu luar biasa. Jadi kalau kalian punya circle yang ada toksiknya, mendingan kalian menjauh. Karena gue udah pernah ngerasain seperti itu, ya. Ya. Woi, lu WA-an mulu janjian sama cewek lu. Open BA lo. Bahaya. Makasih Pinusian, terima kasih sudah berbagi hari ini, makasih, Kak Clara Jege. Gopa. Makasih banyak. Jangan lupa di like, di subscribe dan juga disebarkan ya. Sebarkan link ini. Sampai ketemu lagi di Kedai Pinter. Selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Pinusitar Edukasi.